Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan belajar pemahaman bisnis mengenai resiko. Teman-teman, saya akan coba kenalkan tentang resiko di dalam berbisnis. Eh, Dasar-dasar ini penting teman-teman kenali. Paling tidak kalian sudah mengenal tentang resiko, karena dalam masa pekerjaan dunia kalian nanti itu penuh dengan resiko. Banyak ketidakpastian, situasi Fuka dan Bani itu meningkatkan resiko. Baik, kita akan belajar. Tadinya saya berharap semalam saya gagal upload dan gagal merekam ini, ada something wrong dengan softwarenya dan lain sebagainya, jadi saya harus merunut ulang lagi. Lalu kemudian saya tadi kemarin minta ke rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya biar bisa saya jawab di saat penjelasan ini juga, tetapi dari satupun dari kalian tidak ada yang bertanya, jadi sehingga saya tidak bisa bantu jelaskan di dalam video pembelajaran ini. Saya juga masih nanti ingin kalau di kelas langsung ketemu, saya ingin bertanya langsung kepada kalian, kenapa begitu sulit kalian untuk bertanya? Apakah kalian tidak belajar dari bahan yang sudah saya berikan, atau bagaimana? Karena pemahaman itu bisa ditunjukkan dengan kualitas pertanyaan dan bertanya. Bertanya juga menunjukkan rasa ingin tahu, punya perhatian dan rasa ingin tahu, curiosity dan interest. Gitu. Tapi kalau kalian belajar tidak punya pertanyaan, uh, maka ada dua kemungkinan. Kalian tidak interest dengan pelajarannya, tidak interest dengan belajarnya, uh, baik dosennya, pelajarannya, suasananya, tidak enter, jadi tidak ada perhatian, dari not paying full attention, atau kalian tidak paham tapi malu untuk bertanya. Itu juga sebuah kualitas diri yang sangat tidak baik, karena uh, orang pembelajar adalah orang yang ingin tahu, dan rasa ingin tahu itu akan memunculkan sebuah pertanyaan. Bukan dia melepas begitu saja. Dengan bertanya, dengan berdiskusi, itulah kalian akan mendapatkan ilmu di sana. Baik, tapi kita akan mulai bahasan ini. Di sini saya akan memberikan understanding risk, apa itu resiko dan apa itu risk management, manajemen resiko. Lalu kita akan mengenal dulu first step dalam principle of risk management di dalam SNI ISO 31000 yang biasa menjadi rujukan. Tapi mungkin yang di first step ini saya gambarkan secara keseluruhan saja. Teman-teman semuanya, kita mulai dulu mengenal tentang masalah resiko dan masalah. Apa yang membedakan resiko dengan masalah? Kita lihat di sini ada masa lalu, saat dan masa depan. Ketika kita ada posisi pada hari ini, sebuah masalah itu muncul akibat keputusan atau aktivitas masa lalu. Semisal kalian datang terlambat hari ini, atau tidak ingin bertanya hari ini, itu adalah sebuah masalah. Harusnya bagi diri kalian, kalian tidak bisa bertanya. Itu akibat dari keputusan masa lalu. Keputusan masa lalunya apa? Kalian tidak mempelajari bahan-bahan materi kuliah, kalian tidak mencari tahu, kalian tidak berdiskusi. Sehingga hari ini, kalian datang dengan pikiran kosong, kepala kosong, dan tidak ada perhatian. Itu adalah masalah di saat ini, akibat dari keputusan masa lalu. Kalau masalah pada hari ini dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi krisis. Ketika kalian zong, tidak mengerti, tidak tahu apa yang mau dilakukan pada hari ini, pelajaran ini misalkan, tidak mengetahui apa yang ingin ditanyakan, apa maksud pelajaran ini, dan itu dibiarkan terus-menerus, akan terjadi krisis. Krisis. Masalah yang ada lalu dibiarkan, lama-lama menjadi krisis. Ketika krisis ini adalah masalah yang makin berkepanjangan. Jadi kalau ekonomi krisis itu adalah situasi di mana
pertumbuhan ekonomi di bawah standar dan itu terjadi sekian bulan berturut-turut. Lama-lama jadi krisis. Dari keadaan krisis tidak teratasi menjadi keadaan darurat. Kalau keadaan darurat tidak teratasi, disitulah terjadi bencana. Nah, lalu bedanya dengan resiko apa? Kalau resiko adalah keputusan yang kita lakukan saat ini atau saat ini memiliki dampak di masa depan di suatu ketidakpastian sehingga menimbulkan sebuah resiko. Jadi resiko itu adalah sebuah ketidakpastian di masa depan, bukan di hari ini. Ya, bedakan ya. Kalau masalah langsung hari ini akibat keputusan masa lalu. Tetapi keputusan hari ini akan memiliki dampak di masa depan, menghadapi ketidakpastian, akhirnya menghasilkan sebuah resiko. Dari resiko itu harus dikelola. Kalau resiko tidak dikelola, maka akan jadi masalah, seperti yang tadi saya jelaskan. Ketika masalah ini tidak dikelola, maka akan terjadi krisis. Ketika krisis tidak dikelola, maka akan menjadi keadaan darurat, dan keadaan darurat kalau tidak diatasi akan menjadi bencana. Gitu. Nah, eh, kalau kita tarik contoh sehari-hari teman-teman sekalian, ya, contoh tadi ya, tidak belajar, misalnya tidak mau bertanya, tidak ada interest, keputusan teman-teman tidak belajar hari ini menimbul dalam situasi ketidakpastian di masa depan, maka akan menimbulkan risiko buat diri kalian. Resikonya apa? Kemungkinan besar probabilitasnya kalian pada saat mau tugas akhir sulit belajarnya atau kemungkinan gagalnya tinggi. Kemungkinan disuruh ulang dan menulisnya jadi tinggi. Ada risiko itu, risiko tidak lulus. Kalau risiko itu tidak dikelola, ketidakpastian situasi di masa depan dari akibat keputusan hari ini juga, maka akan jadi masalah tuh. Masalahnya adalah kalau kalian tidak lulus akan jadi masalah. Berarti kuliahnya jadi lebih panjang atau mengulang banyak pelajaran. Kalau itu tidak diatasi, maka terjadi krisis, krisis masa depan. Krisis tidak diatasi, jadi keadaan darurat. Kalian mau bagaimana masa depannya? Dan akan menjadi bencana. Gitu. Contoh kayak gitu ya. Itu contoh yang paling sederhana di hari-hari. Kalau nanti di dalam perusahaan, lebih kompleks lagi. Tapi saya ulangi, perbedaan masalah dengan resiko, kalau masalah pada saat ini akibat keputusan masa lalu dan lalu dilakukan dan tidak ditempuh, lantas ini akan jadi krisis, keadaan darurat, dan sampai bencana. Kalau resiko berada di masa depan, ketika masa depan tidak ada ketidakpastian, maka keputusan hari ini akan memiliki dampak. Dan itu akan menimbulkan resiko. Kita akan pertajam lebih lanjut lagi apa yang dimaksud dengan resiko. Jadi resiko dan ketidakpastian ada bedanya. Resiko dalam bahasa Inggrisnya risk, ketidakpastian dalam bahasa Inggrisnya uncertainty. Jadi resiko adalah interaksi antara probabilitas atau kemungkinan suatu kejadian dan dampak dari kejadian tersebut di masa depan. Saya ulangi, resiko adalah interaksi antara probabilitas. Probabilitas itu adalah kemungkinan suatu kejadian dan dampaknya dari kejadian tersebut di masa depan. Jadi resiko fungsi dari kemungkinan kejadian dan dampak di masa depan. Sedangkan kalau ketidakpastian adalah keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian tersebut akan menyebabkan hasil yang berbeda, di mana tingkat probabilitas kejadian tidak diketahui secara kuantitatif. Dengan kata lain, ketidakpastian itu sesuatu yang kita tidak bisa ukur, kita tidak bisa kelola dengan baik, karena tidak ada ukurannya. Nah, kalau kita buat tabel, resiko itu ada ukuran kuantitasnya. Ketidakpastian tidak ada ukuran. Resiko diketahui tingkat kemungkinan kejadiannya, probabilitasnya. Ketidakpastian tidak bisa kita ketahui. Resiko ada data pendukung yang mengenai kemungkinan kejadiannya. Ketidakpastian tidak ada data pendukung untuk mengukur kemungkinan kejadian. Apa contoh dalam bisnis? Contoh dalam bisnis adalah ketika kita mengatakan ada situasi di mana selat Hormuz ditutup. Nah, pada saat
eh, kita tidak tahu keadaan tersebut, dan kemudian Selat Hormuz ditutup, itu adalah sebuah ketidakpastian, ya. Tetapi ketika kita membaca bahwa kalau Selat Hormuz ditutup, maka 50% kemungkinan minyak bumi yang kita pesan dari Timur Tengah terlambat sampai 2 bulan sampai di Indonesia, dan akibat 2 bulan di Indonesia, maka akan menjadi dampak kenaikan BBM sampai ke 10 atau 20%. Nah, itu ada resiko. Resiko itu sesuatu yang kita bisa ukur kemungkinannya dan dampaknya, dan ada data pendukungnya. Tetapi kalau ketidakpastian itu tidak bisa. Baik contoh tadi, ketidakpastian tiba-tiba Selat Hormuz ditutup. Atau ketidakpastian Amerika akan menyerang besok ke Iran misalkan. Itu tidak ada yang pasti. Itu tidak ada bisa diukur kepastiannya. Jadi tidak bisa dikelola resikonya. Eh, Teman-teman udah bisa paham perbedaannya? Resiko adalah sesuatu yang kita bisa ukur. Dan kita bisa lihat kemungkinan dan ada data pendukungnya. Contoh lagi, contoh lain lagi dalam line up produksi. Teman-teman akan melakukan bikin event panggung gitu, award, dan kalian jadi pemimpinnya. Lalu award itu akan dilakukan pada 2 bulan ke depan. Uh, Kalian adalah tim pemimpinnya, ada yang tim kreatif dan lain sebagainya, dan teman-teman adalah tim pemimpinnya. Apa ya disebutnya? Produser, ya, produsernya. Nah kemudian sebentar ya, produser. Nah sebagai produser, ketika akan membuat event award di TV MNC misalkan, kalian produsernya, maka itu resiko atau ketidakpastian? Jawabannya resiko, ada resikonya. Kita bisa ukur waktunya kapan. Dalam 2 bulan ke depan, kemungkinan resiko apa yang akan terjadi? Berapa besar kemungkinannya dan berapa besar dampaknya? Berapa besar kemungkinan uh, kemungkinan uh, alat-alat datang terlambat? Dan kalau datang terlambat, dampaknya apa? Itu bisa diukur. Itu ada resiko. Itu contoh resiko, teman-teman. Tapi yang namanya ketidakpastian, misalkan PLN terjadi kebakaran, lalu terjadi mati lampu di seluruh wilayah MNC. Itu namanya ketidakpastian, kan tidak ada ukuran kuantitasnya, kita tidak tahu tiba-tiba. Atau tiba-tiba ada badai yang tidak terprediksi. Contoh seperti itu. Nah, jadi itu bedanya risiko dan ketidakpastian. Jadi, kita dalami lebih lanjut lagi. Kalau kita lihat ada seperti ini gambarnya, resiko adalah interaksi tadi antara probabilitas suatu kejadian dengan dampak dari kejadian tersebut. Jadi, dalam sebuah peristiwa itu ada resikonya, di mana resiko itu pasti ada penyebabnya. Penyebab ini akan menghasilkan resiko. Misalkan tadi, penyebab keterlambatan alat-alat datang ke panggung. Maka itu menimbulkan sebuah resiko, keterlambatan, resiko operasional. Ada dampaknya, ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa, sehingga kita bisa berdampak akibatnya. Nah, yang membedakan resiko dengan ketidakpastian tadi lagi, resiko itu dampak dan kemungkinan itu bisa dikontrol, bisa dikendalikan, sehingga akan berdampak kepada peristiwa maupun berdampak kepada akibat. Kalau akibat itu hasil dari dampak, yang bisa kita kontrol atau yang disebut dengan mitigasi. Kemungkinan peristiwa itu terjadi, resiko itu akan kejadian, misalnya resiko keterlambatan, peristiwanya akan kejadian, itu kita bisa kontrol kemungkinannya. Gitu. Jadi resiko akan menimbulkan peristiwa dan keakibat,
itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Peristiwa kejadian dari risiko tersebut bisa kita kontrol. Risiko keterlambatan barang panggung, misalkan, itu sebuah peristiwa keterlambatan barang panggungnya. Risikonya adalah keterlambatan. Kemungkinan itu terjadi masih bisa kita kontrol. Dengan apa? Dengan perencanaan dan lain sebagainya. Dampaknya, kalau itu terjadi, dampaknya juga kita bisa kontrol. Gimana? Supaya tidak terjadi dampak, ataupun kalaupun terjadi dampaknya akhirnya sangat minim. Itu bisa dikontrol. Itu disebut mitigasi. Nah, eh, menurut Standar Nasional Indonesia yang mengacu kepada ISO 31000, resiko itu sama dengan efek dari ketidakpastian pada sasaran. Gitu. Effect of uncertainty on objective. Tuh. Efek itu adalah penyimpangan dari apa yang diharapkan. Efek. Misalkan efek dapat positif, bisa negatif juga. Penyimpangan dari keadaan. Efek positif artinya adalah kita mendapatkan tambahan, menghasilkan sesuatu, peluang. Ada negatif. Negatif adalah efek dari kita kehilangan, uh, pengurangan, dan lain sebagainya. Ketidakpastian merupakan suatu keadaan yang meskipun hanya sebagian, maka informasi pemahaman tentang situasi tersebut agak sulit kita dapatkan. Kita minim dapatkan informasi tersebut. Sasaran adalah aspek yang kita harapkan untuk kita bisa capai. Jadi ketidakpastian pada sasaran. Itu menurut ISO. Nah, ini gambaran situasi yang lebih real dan lebih kompleks nantinya, teman-teman semuanya. Keterkaitan antara sasaran, ketidakpastian, risiko, dan peluang. Jadi kalau ada kita di kondisi saat ini, gitu ya, di kondisi saat ini, pointernya tidak jalan ya. Coba kita bisa lari pointer. Oke. Pada kondisi saat ini kita anggap ya, kita ingin mencapai sebuah sasaran di masa depan. Begitu? Nah, saat kondisi saat ini dan kondisi masa depan terjadi gap waktu. Ada ketidakpastian untuk dari kondisi saat ini mencapai kondisi masa depan. Dan di situ muncul peluang dan ancaman. Gitu ya, peluang di atas, ancaman di bawah. Ketidakpastian itu menimbulkan peluang dan ancaman. Nah, disitulah kalau resiko, sesuatu yang kita bisa identifikasi dan ukur, kita bisa identifikasi peluangnya, kita bisa identifikasi ancamannya, lalu kita ukur sasaran ke masa depannya. Dampak dan kemungkinan adalah fungsi dari resiko. Jadi untuk bisa mencapai masa depan, ketika begitu banyak ketidakpastian di dalam proses kita menuju masa depan, disitulah muncul peluang dan ancaman, di mana muncul resiko yang kita bisa kelola, identifikasi dampak dan kemungkinannya. Gitu ya, teman-teman. Tetapi di luar dari sesuatu yang kita bisa ukur dampak dan kemungkinannya, itu adalah ketidakpastian. Jadi resiko adalah kita masih bisa mampu mengontrol atau mengendalikan dari dampak dan kemungkinannya. Oke. Nah, resiko itu tadi kan akan muncul kepada sasaran. Resiko itu muncul ketika sasaran itu kita tidak sampai. Karena itu, teman-teman harus paham bagaimana membuat sasaran di masa depan bagi perusahaan, termasuk buat diri sendiri. Itu teman-teman pasti sudah mengenal istilah SMART. Sasaran itu harus SMART, harus spesifik. Jangan kita bilang, saya mau pergi. Pergi itu pergi kemana? Pergi ke sekolah, ke pasar. Lalu kita bilang, saya mau pergi ke sekolah. Sekolah yang mana? MNC, sekolah kursus, itu belum spesifik. Sampai kita tahu apa, siapa, di mana, dan kapan. Harus spesifik. Lalu bisa diukur. Bisa diukur dengan ukuran tertentu. Apakah kita akan sampai dalam 2 jam, 1 jam, itu adalah measurable. Lalu attainable. Dia sasaran itu harus menantang. Harus bisa dicapai. Harus bisa dicapai. Bisa dicapai tetapi tetap menantang. Jangan yang mudah.
Ketika contohnya teman-teman hanya ingin ujian yang mudah, maka kalian tidak ada tantangan untuk belajar lebih lanjut. Ketika kalian bilang, ah, saya mau ujiannya esai, nanti kalau jelek, nanti pasti dikasih tugas tambahan. Itu membuat sasaran diri kalian tidak punya tantangan dan kalian tidak belajar. Relevan. Sasaran yang ada harus sesuai dengan strategi perusahaan. Jadi relevan, gitu. Dan time bound, ada waktunya jelas mau kapan mau dicapai. Jadi sasaran itu harus smart. Nah, disitulah resiko akan muncul ketika dari kondisi saat ini kita akan mencapai sasaran di masa depan yang bersifat smart. Lalu kita juga mengenal dasar pemilik resiko. Siapa pemilik resiko? Pemilik resiko adalah orang atau entitas dengan akuntabilitas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola resiko. Kalau dalam diri pribadi sendiri masing-masing, kita adalah pemilik resiko. Kalau kita bekerja dalam perusahaan, maka pemilik resiko adalah orang atau entitas yang berwenang mengelola resiko. Sebagai contoh, kalian ada nanti bekerja di bidang apa namanya pemasaran, maka resiko pasar, resiko konsumen, resiko gagal bayar dari konsumen misalkan itu adalah kalian pemilik resikonya. Lalu kalau kalian bekerja sebagai SDM, resikonya apa dari SDM? Resikonya orang keluar, orang melakukan pungli ataupun korupsi misalkan karena sistemnya nggak jelas, maka pemilik resikonya adalah kalian di SDM. Jadi setiap fungsi orang atau entitas itu mengandung akuntabilitas dan wewenang untuk mengelola risikonya masing-masing. Jadi, kalau balik nih ke diri kalian, masa depan kalian risikonya siapa? Risikonya kalian sendiri, yang saya pernah bilang, bukan risiko orang tua. Karena kalian adalah pemilik risiko yang bertanggung jawab dan punya wewenang mengelola risiko diri kalian sendiri yang akan kalian hadapi. Gitu. Nah, kalau di dalam perusahaan, level yang berbeda itu memiliki resiko yang berbeda pula. Pada resiko perusahaan ada resiko strategis, pada resiko divisi ada resiko di wilayah SDM, ada di wilayah operasional, ada di wilayah IT, ada resiko dan lain sebagainya. Di wilayah departemen ada juga resikonya lagi. Jadi dan sampai ke tingkat bawah. Sehingga resiko akan berbeda pada level yang berbeda cakupannya. Nah, ini juga sama. Proses bisnis yang berbeda memiliki risiko yang berbeda. Seperti tadi, teman-teman membuat sebuah panggung. Mulai dari membuat kreatif, memesan barang, memasang, dan lain sebagainya. Tahapan-tahapan proses tersebut memiliki resikonya yang berbeda masing-masing. Ini contoh di sini adalah sasaran organisasinya kepuasan pelanggan yang nanti dibuat smart. Kepuasan pelanggan terhadap barang anu, yang diharapkan apa, dan segala macam. Ini sebagai contoh sederhana dulu, sasaran organisasi adalah kepuasan pelanggan. Maka, untuk mencapai kepuasan pelanggan, itu ada berbagai macam proses bisnis. Mulai tadi membeli bahan baku, memanufaktur, pengendalian mutu, penjualan dan pemasaran, pelayanan punah jual, dan lain sebagainya. Setiap tahapan proses tersebut memiliki resiko yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ketika resiko pembelian bahan baku, muncullah adalah resiko fluktuasi harga. Kemarin teman-teman sudah melakukan analisa pestel, ada risiko minyak bumi yang naik turun. Itu ada risiko fluktuasi harga. Lalu juga ada risiko kualitas bahan baku. Ketika masuk ke manufaktur ada risiko produksi. Ketika masuk ke penilaian mutu ada risiko barang cacat. Ketika masuk ke wilayah penjualan pemasaran ada risiko barang tidak laku dan selanjutnya. Jadi setiap proses memiliki risiko yang berbeda. Ini juga dasar bagi kalian untuk memahami apa bedanya kapasitas risiko atau risk capacity, toleransi risiko atau disebut dengan risk tolerance, dan risk appetite atau selera risiko. Apa sih maksudnya? Ini bayangkan drum seperti ini. Kapasitas risiko adalah batas maksimum absolut risiko yang secara realistis masih dapat ditanggung oleh perusahaan. Jadi ini adalah batasan survival. Kalau lebih dari ini, mati kita.
Ini ibarat kayak jembatan teman-teman semuanya. Jembatan itu maksimum dia bisa menahan beban sekian ton misalnya. Itu maksimumnya. Jadi jangan sampai lebih dari maksimum. Lebih dari maksimum dia akan ambrol. Jadi kemampuan maksimum masih bisa menyerap kalau di perusahaan kerugian. Kita bisa mana? Itu kapasitas resiko. Tetapi apakah kita harus dipolin gitu ya ke kapasitas resiko? Ya tidak. Dalam pengelolaan manajemen resiko, kita mengenal namanya risk toleransi. Tapi sebelum masuk ke toleransi resiko, kita masuk dulu ke selera resiko. Selera resiko adalah tingkat resiko yang secara sengaja bersedia diambil organisasi untuk mencapai tujuan strateginya. Kenapa selera resiko itu muncul? Selera resiko itu tergantung kepada pemimpinnya. Mau semana kita mengambil resiko. Ingat, pelajaran dari yang saya sampaikan, belajar kasus adalah yang keempat, kalian berani mengambil resiko dan konsekuensi. Resiko gini teman-teman semuanya. Kalau kita nggak mau mengambil resiko, kita bisa maju nggak? Tidak bisa maju. Teman-teman kalau habis SMA, saya takut nggak mau masuk kuliah, nanti kerjanya banyak, pelajarannya susah, dan lain sebagainya. Lalu kalian diam. Itu ada orang-orang yang tidak mengambil resiko untuk mendapatkan sesuatu kesempatan yang lebih besar. Seperti tadi di sini, ya, kondisi saat ini, kita harus punya sasaran ke depan. Kalau kita nggak punya sasaran ke depan, maka kita tidak bisa bertumbuh, teman-teman semuanya. Teman-teman mau punya apa ke depan? Mau mencapai apa? Tentu ketika ingin mencapai sasaran atau cita-cita ke depan, akan harus melalui prosesnya berjalan. Ketika melalui proses, di luar sana ada ketidakpastian, sehingga menimbulkan resiko. Gitu. Nah, resiko itu yang harus kita kelola. Nah, saya balik lagi ke sini. Selera resiko, teman-teman selera resikonya apa? Kalau selera resikonya ada yang risk taker sangat berani mengambil resiko, misalkan toleransi risknya 100. Selera resiko dia, saya pepetin sampai 90. Itu selera resiko yang orang yang sangat berani mengambil resiko. Tetapi konsekuensinya juga tinggi. Begitu salah, toleransinya lewat, maka melewati resiko capacity, dia bisa ambrol. Kayak jembatan tadi ya. Jembatan maksimumnya itu disampaikan oleh Kementerian PU, ini batas maksimumnya adalah 100 ton. Terus si pemerintah daerah yang mengelola jembatan tersebut, selera resikonya terlampau tinggi. Sudah, kita biarkan mobil lewat sepenuh-penuhnya dalam tiap hari, batasnya 100 ton, kita biarkan aja, biar lalu lintasnya lancar, biar ekonomi daerahnya makin tinggi, biar orang bisa mobilitas, kita ambil resikonya sampai 90. Jadi kan tinggal sisa 10 lagi ya. Itu ngambil resikonya tinggi banget. Artinya, kalau tiba-tiba membludak dan melebihi risk capacity, jembatan itu akan ambrol. Dia mengambil resiko demi sebuah mobilitas yang semakin banyak, misalkan, si pemimpin di situ. Nah, itu adalah contoh resiko. Uh, gitu, selera resiko. Nah, kalau risiko toleransi, toleransinya adalah dari selera resiko tersebut, berapa sih maksimum yang masih bisa naik sebelum sampai ke kapasitas resiko yang masih bisa diterima gitu. Jadi kalau tadi bisa bedakan ya. Jadi kapasitas risiko adalah kapasitas maksimum. Selera risiko adalah batasan yang sengaja yang masih bisa kita ambil untuk mencapai tujuan strategi kita. Risiko yang masih bisa kita serap. Karena sekali lagi, pada prinsipnya, ketika individu ataupun organisasi tidak mengambil risiko, tidak mau mengambil risiko, maka dia tidak akan bisa mencapai masa depan yang baik. Saya contohkan lagi, ada sebuah perusahaan sangat kaya raya, punya tanah, sekian banyak, sekian banyak. Tapi dia nggak mau ngapa-ngapain teman-teman semua. Dia takut. Sehingga perusahaannya tidak bisa berkembang, walaupun asetnya begitu banyak. Gitu. Asetnya tidak digerakkan. Dia tidak mau ambil resiko ke sana. Atau kalau di tingkat individu, teman-teman sebenarnya pinter.
Di SMA nilainya 10, 100. Kemampuan ekonomi ada untuk kuliah lagi. Tapi nggak mau ngambil resiko. Ah, nggak ah. Nanti tugasnya banyak. Belajar cepat. Sudah, nggak apa-apa. Yang penting saya kaya, saya nilai saya bagus. Akhirnya diam. Sehingga tidak mencapai tujuan hidupnya. Menyanyiakan. Jadi resiko itu tetap perlu diambil teman-teman semua. Tetapi kita harus tahu selera resiko kita semana. Kapasitas resiko kita berapa. Jadi selera resiko adalah resiko yang sengaja kita ambil untuk kita mencapai tujuan organisasi kita. Itu selera resiko. Selera resiko yang masih kita bisa ambil. Nah, toleransi adalah variasi dari yang masih bisa diterima. Misalkan kalau resiko yang tadi, kita bisa spending 1 juta, tapi masih bisa sih ditoleransi naik 1,5 juta, gitu. Tapi jangan sampai ke kapasitas paling puncak. Itu gambarnya seperti ini di sini. Gitu ya. Jadi teman-teman, uh, selera resiko adalah, saya ulangi lagi, tingkat resiko yang secara sengaja kita masih bisa bersedia ambil untuk tujuan organisasi. Risiko toleransi adalah batasan, variasi yang masih bisa kita ambil di atas dari tingkat dari selera risiko. Sedangkan risiko kapasitas risiko adalah kapasitas maksimum. Yang kalau lebih dari itu, perusahaan atau sebuah keadaan akan menjadi breakdown. Nah, ini teman-teman, berbagai macam jenis risiko. Ini salah satunya saja dari Otoritas Jasa Keuangan nomor 44 POJK 05 2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank. Yang non-bank ya, teman-teman, yang bukan bank. Itu ada berbagai macam nih, ada risiko strategis yang berkaitan pada tingkat korporasi, ada risiko operasional, risiko asuransi, risiko kredit, risiko pasar, likuiditas, dan lain sebagainya. Ini adalah berbagai macam jenis risiko. Teman-teman nanti bisa belajar lagi dan kita bisa lihat risiko itu sangat bergantung dari jenis organisasi kita gitu ya. Nah teman-teman, ini hanya pengenalan saja bahwa manajemen risiko. Apa bedanya manajemen risiko dengan risiko tadi? Kalau manajemen risiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. Jadi, kalau manajemen risiko itu adalah aktivitas-aktivitas yang kita lakukan untuk bisa mengendalikan risiko tadi tuh, yang kita udah identify. Gitu ya. Nah, eh, manajemen risiko menurut ISO 31000 itu ada 3 kelompok besar untuk bisa mengendalikan dan mengarahkan risiko organisasi yang dialami oleh organisasi. Pertama, kita harus mengerti dulu prinsip manajemen risiko. Dari prinsip manajemen risiko, kita juga harus paham kerangka kerja manajemen risiko. Gimana sih kerjanya, kerangkanya gitu ya, untuk mengelola risiko tersebut. Lalu ada lagi proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko adalah proses gimana kita mengendalikannya satu demi satu. Oke, di prinsip manajemen risiko, tujuannya atau core-nya adalah, intinya adalah bagaimana penciptaan dan pelindungan nilai perusahaan. Ingat, lagi-lagi ada istilah nilai, value. Karena itu kenapa teman-teman saya selalu sampaikan pahami tentang value. Nah, proses atau core penciptaan dan pelindungan nilai perusahaan itu adalah prinsip dari manajemen risiko intinya. Mulai dari risiko itu harus terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, disesuaikan dengan keadaan, inklusi, dinamis, setiap keadaannya bisa berubah berbeda, informasi harus yang ketika kita mengelola risiko, informasi itu harus tersedia yang baik, informasi terbaik yang kita punya, supaya kita bisa move on dengan baik. Juga kita memperhatikan faktor dan manusia dan budaya, karena di setiap organisasi itu ada manusia dan budaya perusahaan yang berbeda, dan harus perbaikan yang berkesinambungan. Itu adalah prinsip manajemen risiko. Kalau kerangka kerjanya bagaimana manajemen risiko dilakukan, itu core-nya adalah kepemimpinan dan komitmen. Tanpa ada kepemimpinan dan komitmen di organisasi, maka kerangka manajemen risiko ini bisa tidak berjalan. Karena kepemimpinan dan komitmen dalam dalam mengelola risiko itu membutuhkan sebuah bentuk integrasi, desain kerangka risikonya, implementasi.
evaluasi, dan kemudian perbaikan yang menerus. Yang terakhir, dan ini saling berkaitan gitu ya. Nah, kerangka kerja manajemen risiko itu saling berkaitan dengan bagaimana proses pengolahannya. Proses pengolahannya itu teman-teman semua mulai dari bagaimana kita memahami lingkup dan konteks atau kriteria risiko dari perusahaan kita, lalu kemudian bagaimana penilaian risiko yang dimulai dari mengidentifikasi risiko itu apa saja, analisis risikonya bagaimana, lalu kita evaluasi. Setelah kita menilai risiko kita melakukan perlakuan risiko. Dari perlakuan risiko, kita harus berkaitan dengan bagaimana mencatat dan melaporkannya, mengkomunikasikannya, mengkonsultasikannya, dan pemantauan dan peninjauan. Saya tidak akan bahas satu persatu, ini bahasanya akan detail panjang. Kalau teman-teman nanti di S2, baru akan diajari satu persatu masalah seperti ini. Di S1 teman-teman memahami dulu, tapi ini juga bisa kalian cari informasinya di Google, banyak yang sudah membahas hal seperti ini satu persatu. Kalau ingin teman-teman mengenal lebih lanjut, saya hanya mengantarkan dahulu apa itu manajemen risiko. Jadi dari risiko, ada uncertainty, ada masalah, ada manajemen risiko. Gitu ya. Nah, terakhir saya ingin sampaikan teman-teman, budaya risiko ini menjadi penting baik di individu maupun di dalam organisasi perusahaan. Budaya risiko itu adalah bagaimana kita bisa memahami risiko dan hidup uh, selalu dalam persiapan berbagai macam hal keadaan tersebut. Atau kalau dari McKinsey menyatakan begini, budaya risiko adalah norma-norma perilaku kita bagi individu maupun kelompok dalam organisasi untuk menentukan kemampuan kolektif. Kemampuan kita bersama mengidentifikasi, memahami, dan mendiskusikan dan bertindak mengatasi resiko organisasi saat ini dan di masa depan. Karena kalau kita tidak paham tentang risiko itu, kita akan terkaget-kaget. Kita tidak bisa memprediksi ataupun menyiapkan dampak dan kejadiannya. Kita tidak bisa mengolah kejadian tersebut. Contoh terjelek adalah ketika sebuah perusahaan uh, mengambil batang pohon kayu, yang penting mereka dapetin kayunya, kemudian mereka angkut dapat nilai uang. Mereka tidak mempelajari risiko yang terjadi, risiko lingkungan yang terjadi. Akibat dari abai terhadap risiko, tidak mau tahu, sehingga perusahaan main sembarangan dan akhirnya dampaknya kejadian di bencana di Sumatera Utara, di Padang, dan sebagainya. Atau sebaliknya, perusahaan teman-teman misalkan nanti bekerja di MNC Bank misalnya, atau MNC News misalkan, atau dimanapun di dalam MNC, lalu teman-teman tidak paham, tidak mengidentifikasi risiko atas setiap aktivitasnya. Padahal tadi sudah disampaikan, setiap proses bisnis di dalam perusahaan itu mengandung risiko masing-masing. Karena kenapa? Perusahaan ingin maju, punya sasaran. Ketika punya sasaran, artinya dari kondisi saat ini dan kondisi masa depan menuju sasaran tersebut, ada gap. Gap tersebut adalah gap tersebut waktu, ada fungsi waktu gap di sana, dan ada proses untuk menuju ke sana. Dan kita tidak sendirian ketika kita menuju sasaran, di lingkungan kerja kita ada ketidakpastian. Karena itu, dalam kasus saya selalu mengajarkan kalian, hey, pelajari Fuka dan Bani. Situasinya kayak apa? Situasi yang melingkupi perusahaan kita, itulah berbagai macam hal ketidakpastian yang kita harus kelola menjadi sebuah risiko. Karena risiko, sekali lagi, ketidakpastian yang bisa kita kelola menjadi risiko, kita bisa membaca frekuensinya, kemungkinan kebolehjadiannya, dan juga dampaknya. Gitu ya. Jadi itu menjadi jantung kebutuhan organisasi, bukan hanya nanti bekerja sebagai manajer risiko, ada risk management, tetapi kita semua di setiap fungsi memiliki harus paham tentang risiko. Begitu teman-teman semuanya, kuliah hari ini, apa yang bisa kita pelajari dalam kuliah dasar tentang risiko ini? Pertama, risiko adalah bagian dari setiap aktivitas manusia dan organisasi. Yang kedua, risiko berasal dari ketidakpastian yang kita bisa kelola. Risiko yang tidak dikelola dapat berkembang menjadi masalah dan menjadi krisis, kemudian menjadi
keadaan darurat dan bencana. Manajemen risiko membantu organisasi lebih siap menghadapi masa depan, termasuk diri sendiri. Organisasi yang baik bukan yang bebas risiko, tetapi yang mampu mengelola risiko secara efektif. Kan dalam risiko ada peluang dan ada efek peluang dan ada efek ancaman. Tentu kita ingin mendapatkan peluang untuk bisa mencapai sasaran organisasi kita dan kita meminimalkan atau mengantisipasi adanya ancaman. Demikian rekan sekalian, kuliah hari ini semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali.